Baik, lanjut saja ke materi ya, langsung ke materi. Jadi, perintah internal dan eksternal pada disk operating system. Sebentar. Oke, ada. Oke. Di sini perintah dalam DOS. Di dalam sistem operasi DOS terdapat dua buah perintah, yaitu perintah internal dan ada perintah eksternal. Perintah internal adalah perintah-perintah yang telah ada ketika memori komputer sudah berisi sistem operasi. Sedangkan untuk perintah eksternal, perintah-perintah yang memerlukan suatu file, ya, yang memerlukan suatu file untuk memproses perintah tersebut. File-file itu ada ekstensinya ya, ada com, exe, lalu ada bat. Kemudian untuk perintah internal ada 12 di sini. Yang pertama ada dir, copy, ren, lalu ada del, lalu ada md, ada cd, kemudian ada rd, kemudian var, cls, date, time, dan vol. Nah, ke-12 ini akan dijelaskan satu persatu. Perintah dir yaitu digunakan untuk melihat atau menampilkan isi suatu direktori, ya. Jadi perintah untuk melihat atau menampilkan isi direktori. Di sini ada contoh B, ya, direktori B. Jadi di sini fungsinya untuk menampilkan atau melihat dari direktori B, ya, yang ada di direktori B. Oke. Nah, di sini ada ini ya, ada nama file, kemudian ada nama ekstensinya, ukuran filenya juga dijabarkan, tanggal pembuatannya juga, ya, jamnya pun ditampilkan, gitu. Jadi ketika kita mengetik dir dalam command prompt, ya, maka tampilan ini yang akan muncul. Jadi melihat atau menampilkan isi direktori dari direktori yang kita ingin tampilkan. Di sini yang ingin tampilkan kan direktori B, maka isi direktori B ini muncul, ya, ditampilkan. Kemudian contoh lain dari dir yang fungsinya untuk menampilkan ada dir slash, ya, slash w, kemudian setelah di enter maka fungsinya adalah melihat isi disk atau drive A, ya, di sini yang ditampilkan dari drive A secara melebar. Jadi secara mendatar, ya, secara melebar. Kemudian untuk dir B, ya, A, dir kemudian B titik 2 di sini slash P. Jadi melihat isi disk atau drive B secara perlayar, ya, secara perlayar. Kemudian ada dir D, kemudian ada tanda bintang, ya, di situ tanda bintang, titik bintang. Artinya adalah menampilkan semua isi disk atau drive A yang huruf depannya D. Ya, yang huruf depannya D. Jadi di sini akan menampilkan semua isi disk yang diawali dengan huruf D. Oke. Panjang file bebas dan ekstensinya bebas karena yang dipanggil yang berawalan huruf D di sini. D, kemudian bintang, titik bintang. Gitu. Jika ingin E, maka E bintang titik bintang. Seperti itu. Kemudian jika dari huruf depannya D tapi kita mau menampilkan yang berekstensinya com, maka seperti ini. Dir B titik bintang titik com, gitu, bintang titik com, yang artinya adalah menampilkan isi disk atau drive B semua yang berekstensi com dan panjang filenya bebas, begitu. Kemudian yang kelima adalah dir ada tanda tanya di sini, O, ya, tanda tanya lagi, titik bintang,
Ya, menampilkan semua isi disk atau drive A yang berhuruf keduanya O. Huruf keduanya O. Panjang file 8 dan berekstensinya bebas. Ya, panjang filenya 8. Oke. Kemudian yang kedua adalah perintah copy. Perintah copy digunakan untuk menyalin sebuah file atau beberapa file. Bentuk umumnya ya, bentuk umumnya di sini adalah copy underscore drive sumbernya ya. Kita mau mencari di drive apa? Kemudian titik 2 slash nama filenya. Maaf ini backslash ya, nama file, kemudian underscore drive tujuan. Ya, di sini kita mau mengkopinya ke drive mana, dari drive mana ke drive tujuannya. Di sini ada contoh. A.2 di sini backslash copy b musik.com. Jadi menyalin file musik ini dari disk drive B ke disk atau drive A. Ya. Kemudian ada contoh lagi A copy B.2 bintang.com. Jadi menyalin semua yang berakhiran com ya, berakhiran ekstensi com di sini dari disk B ke disk A dan panjang file bebas. Kemudian yang selanjutnya B copy BI bintang titik bintang A. Jadi menyalin semua file yang berhuruf depan BI ya, yang berhuruf depan BI, panjang file dan ekstensinya bebas dari drive B ke drive A. Gitu. Lalu lanjut ke perintah del. Digunakan del untuk menghapus sebuah file atau beberapa file ya. Dir untuk menampilkan tadi. Kemudian selanjutnya copy, lalu ada del. Digunakan untuk menghapus sebuah file atau beberapa file. Di sini ada contoh menghapus semua yang berakhiran com pada disk atau drive B. Ya, del B titik 2 bintang.com. Jadi yang berakhiran com semua dihapus ya pada drive ini. Kemudian untuk yang ini semua file pada drive B akan dihapus ya, menghapus semua isi file yang ada di drive B. Jadi del B titik 2 bintang titik bintang. Jadi semuanya yang mau ekstensi apapun akan dihapus dari drive tersebut gitu. Lalu untuk yang ini dia akan menghapus yang ada di drive B, tetapi nama filenya yang diawali dengan huruf D. Ya, menghapus semua file yang berhuruf depan D, ya, yang berhuruf depan D pada drive B, ya, pada drive B. Kemudian ren itu adalah untuk merename, ya, mengubah nama. Digunakan untuk mengubah nama file dengan nama yang baru. Jadi di-rename. Ya, di-rename. Pada fungsi disk operating system untuk mengubah nama file, di sini ada contohnya. Jadi pada disk atau drive A ada yang bernama filenya soal 123 akan diubah menjadi uji 123 dengan caranya ren A.2 soal 123 uji 123 ini. Ya. Kemudian mengubah nama file clock.com pada drive A menjadi jam.com. Nah, jadi mengubah namanya. Gitu. Lalu ada ren
bintang.com bintang.moc. Jadi di sini mengubah nama file yang berakhiran com menjadi moc ini, gitu ya. Jadi untuk merename ren, kemudian nama file yang lama, lalu nama file yang baru, ya nama menjadi nama file yang baru, begitu. Kemudian untuk perintah var dan cls. Perintah var digunakan untuk melihat versi DOS yang digunakan. Nah, dengan cara kita buka dulu CMD-nya ya, command prompt-nya, kemudian kita ketik var. Kita ketik var, lalu akan muncul di sini versinya, versi DOS yang digunakan. Ya, gitu. Ya, kita buka CMD-nya, lalu kita ketik var, akan muncul versi DOS yang digunakan. Kemudian untuk perintah CLS adalah perintah untuk membersihkan tampilan layar dari tampilan perintah sebelumnya. Jadi ketika kita sudah menampilkan ini, ya kita sudah menampilkan ini, kemudian kita ketik CLS, maka ini semua akan dibersihkan. Ya, dibersihkan. Jadi kembali lagi ke tampilan sebelumnya sebelum kita mengetik var gitu. Ya, jadi perintah CLS adalah untuk membersihkan tampilan layar dari tampilan perintah sebelumnya. Kemudian ada perintah date dan time ya. Perintah date digunakan untuk melihat atau mengubah tanggal hari ini di komputer. Ya. Caranya di sini ketika kita buka CMD, kita ketik date, ya, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Kemudian setelah itu kita dapat memasukkan tanggal, bulan, tahun yang baru, ya, tanggal yang baru di sini. Kemudian sama juga untuk yang time. Untuk yang time digunakan untuk melihat atau mengubah waktu saat ini di komputer. Cara penulisannya ketika CMD-nya dibuka, kita ketik time di sini, maka akan muncul waktu pada komputer tersebut. Lalu kita bisa memasukkan waktu yang baru, ya. Lalu selanjutnya perintah MD. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru. Ya, untuk membuat direktori baru. Jika kita ingin membuat direktori baru, biasanya kalau kita membuat itu kalau kita bawaan ya, kalau kita membeli laptop, biasanya kita akan dibuat 2 direktori. Yang pertama C untuk sistem, yang satu lagi D, biasanya seperti itu ya untuk data-data kita. Tapi kita bisa membuat satu juga atau bisa lebih dari itu pun bisa gitu ya. Gitu. Jadi untuk menambahkan direktori baru, perintahnya adalah MD, kemudian nama direktorinya. Kita mau buat nama direktorinya apa gitu. Kemudian untuk perintah cd di sini, perintah ini digunakan untuk mengganti keaktifan suatu direktori. Ya, untuk menggantikan perintah keaktifannya. Kemudian untuk RD, ya, MD untuk membuat, untuk RD adalah untuk menghapus direktorinya. Ya, bentuk umumnya adalah RD dalam kurung di sini ya, kurung siku maksudnya, nama direktori yang akan dihapus gitu. Lalu lanjut ada perintah vol. Perintah ini untuk menampilkan volume label dan serial number pada drive ya. Jadi perintah vol ini untuk menampilkan volume tabel dan serial number pada drive. Nah, ketika CMD-nya dibuka, kemudian kita ketik vol, di sini kita ketik vol, maka di sini akan diberikan keterangan volume labelnya dan serial number-nya yang digunakan pada drive tersebut ya. Kita di sini ada keterangannya.
Lalu lanjut ke perintah eksternal. Beberapa perintah eksternal, yang pertama yaitu ada format, ada tree, del tree, discopy, excopy, dan label. Akan dijelaskan satu persatu. Untuk format di sini, proses ini akan membentuk ruang penyimpanan data baru pada disket yang diformat. Ya, membentuk ruang penyimpanan data baru pada disket yang diformat. Ingat waktu kita waktu untuk penggunaan awal penggunaan disk operating system itu yang sudah dijelaskan pada minggu-minggu lalu. Jadi dia menggunakan floppy disk ya, atau yang kita kenal dengan disket. Sekarang udah nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada. Kayaknya saya sudah tidak menemukan lagi disket. Atau mungkin masih ada tapi saya sudah tidak melihat karena sudah tidak digunakan ya gitu dulu. Jadi membentuk ruang penyimpanan data baru pada disket yang diformat gitu. Di sini ada contoh format B kemudian slash S slash V. Jadi dia akan insert format baru pada disket tersebut ya. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Apakah akan memformat lainnya? Ada pertanyaan seperti itu ya atau tidak begitu ya. Jadi dia akan memformatnya gitu, memformat data. Kemudian untuk perintah tree dan del tree, perintah tree menampilkan struktur direktori aktif saat itu dalam bentuk pohon. Ya, dalam bentuk pohon. Jadi ini seperti kalau kita membuat dalam satu direktori itu ada folder-foldernya. Ada folder-foldernya. Mungkin di dalam folder itu ada folder lagi gitu. Seperti saya misalnya, saya di itu ada folder ngajar ya, sama seperti itu. Di folder ngajar itu saya ada materi, kemudian ada SAP, kemudian setelah itu ada nilai, apalagi ya, absen, kemudian pokoknya itulah saya jelaskan dulu. Materi, SAP, kemudian nilai misalnya 3 dulu ya. Nah, di materi itu kan saya nggak ngajar satu mata kuliah aja, saya ngajar berbagai macam mata kuliah ya. Ada PTKIB, ada algoritma pemrograman 1B, ada kemudian pernah saya mengajar interaksi manusia komputer. Nah, itu kan berarti ada dari folder ngajar ini, ada folder yang tadi saya sebutkan, materi, kemudian SAP dan nilai. Kemudian setelah itu dari materi ada tree lagi di situ, ada cabangnya lagi. Ya, tadi ada PTKIB, ada algoritma, kemudian ada apa namanya? IMK ya, interaksi manusia komputer seperti itu. Jadi itu akan ditampilkan dalam bentuk tree, dalam bentuk pohon gitu ya, disesuaikan dengan folder yang apa namanya? Yang kita buat dalam direktori tersebut disesuaikan gitu ya. Jadi menampilkan struktur direktori aktif saat itu dalam bentuk pohon. Nah seperti ini. Seperti ini contohnya. Gitu. Kemudian untuk perintah del tree, kalau sewaktu direktori mempunyai subdirektori, penghapusan direktori menjadi sangat kompleks bila menggunakan perintah del. Untuk mempermudah penghapusan direktori beserta subdirektorinya, DOS menyediakan perintah del tree. Ya, jadi untuk menghapusnya, ya untuk menghapus tree ini. Jadi yang digunakan adalah del tree. Lalu untuk perintah discopy, ya, perintah discopy, perintah untuk menyalin seluruh isi disket. Ya, perintah untuk menyalin seluruh isi disket. Contohnya di sini ada discopy A.2 A.2 di sini. Jadi menyalin disket sumber dari A ke A.
Untuk yang kedua, diskopi A, B, jadi menyalin disket sumber dari A ke B. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu diskopi B, A, menyalin disket sumber dari B ke A. Kemudian ada perintah excopy. Perintah ini digunakan untuk menyalin sebuah direktori beserta subdirektori yang ada di dalamnya. Ya. Contohnya, perintah menyalin direktori naskah beserta subdirektori pada drive C ke drive D. Ya. Oke. Jadi ada menyalin direktori naskah beserta subdirektori pada drive C ke drive D. C excopy C backslash naskah D titik 2 ya backslash naskah. Jadi di sini caranya. Jadi pada drive C akan menyalin direktori naskah beserta direktorinya ke drive D. Kemudian yang terakhir ada perintah label. Perintah label, perintah yang digunakan untuk memberikan nama pada suatu drive. Ya, perintah yang digunakan untuk memberikan nama pada suatu drive. Nah, di sini ada contoh ketika CMD dibuka, kita ketik label. Nah, di sini pada drive D tidak ada nama labelnya, has no label ya, label. Volume serial number-nya ini. Volume label 32 karakter, enter for noun. Jadi tidak tidak ada gitu ya. Perintah yang digunakan untuk memberikan nama pada suatu drive. Yang memberikan label nama pada drive. Oke. Baik. Oke. Di sini ada 2 latihan. Jadi bisa kalian kerjakan ya. Nanti filenya akan saya berikan ke Alif ya. Nanti kalian kerjakan. Nanti bisa dikirim ke email saya. Ya, dikirim ke email saya dalam satu email aja, jadi nanti hasilnya dikumpulkan ke Alif, nanti Alif yang email ke saya. Ibu mau nanya Bu, untuk format filenya itu bentuk apa Bu? Jadi dalam satu email itu sudah ada 40 jawaban ya, kelas ini ada 40. Ya seperti itu. Jadi tidak tercecer kemana-mana. Jadi saya minta tolong sama Alif ya, ketua kelasnya sini Alif ya. Tadi yang WA saya Alif kalau nggak salah. Ya tolong ya Alif ya. Jadi tugasnya yang ini, yang 2 ini ya. Jadi berdasarkan Gak usah deh, ini aja. Yang ini aja. Format file yang mana? Sebentar, saya harus ganti ini dulu. Biar tidak ini ya. Bentar ya. Baik, tadi yang bertanya siapa ya? Maaf. Saya Bu Alif Bu. Alif, iya. Alif, pertanyaannya maksudnya nama file yang mana? Yang dikerjakan yang ini aja, yang pohon tri tidak usah. Jadi nanti kamu
kerjakannya di Word aja, di Word. Ya di Word jawaban dari latihan ini 8 ini nanti untuk ini perintah-perintah ini maksudnya artinya itu apa, jadi dilihat dari materinya gitu. Nanti tolong Alif untuk semua ya, untuk semua hasilnya itu nama filenya nama kalian ya, nama filenya itu nama kalian gitu ya, nama file kalian masing-masing, kemudian dikumpulkan ke Alif. Ya, nanti Alif tolong ke Alif. Suara saya terdengar atau tidak ya? Maaf Bu, putus-putus. Baik, Alif. Saya untuk rekan-rekan 17. Nanti untuk 8 nomor ini tolong dikerjakan. Tulis diketik saja di Word ya, diketik di Word. Kemudian untuk nama filenya adalah nama kalian masing-masing ya. Nama kalian masing-masing. Kemudian nanti dikumpulkan ke Alif. Nanti Alif tolong dibuat dalam satu folder ya, dirar. Kemudian setelah itu di email ke saya. Jadi biar agar tidak tercecer seperti itu. Untuk file ini nanti saya akan berikan ke Alif via WhatsApp ya, gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, Bu. Ya, terima kasih Alif. Baik, bagaimana rekan-rekan 17? Saya lihat di absen 35 mahasiswa. Saya mau absen, takutnya belum saya absen tapi kalian sudah hadir. Ahdan Mubarok, David Matthew, Farah Nawal, Muhammad Amar, Fieri Giovanov. Itu mahasiswa yang belum saya absen. Apakah sudah ada di sini atau memang tidak ada? Farah hadir, Bu. Siapa? David hadir, Bu. Farah. Farah, bentar ya. Farah. David hadir, Bu. Ya. Haikal hadir, Bu. Bentar. Farah, oke. Farah. Terus siapa lagi? David. Satu lagi? Iya, Bu. Siapa? Haikal, Bu. Lauser, iya, yang tadi saya panggil aja, yang lain sudah saya absen. Tadi berarti yang belum ada itu Ahdan Mubarok, Muhammad Amar, dan Fieri. Yang lainnya sudah saya absen. Untuk 3 nama itu apakah sudah ada di sini atau memang tidak hadir? Sepertinya tidak ya. Coba saya lihat. Baik, terima kasih untuk 1IA17. Untuk minggu depan kita virtual class lagi kembali ya. Terus untuk tugasnya, tugas makalahnya, saya tunggu sampai hari Sabtu. Untuk tugas yang ini saya tunggu sampai besok. Ya, jadi 1 hari. Kalau bisa sih hari ini bisa dikumpulkan gitu ya. Gitu. Ya, saya tunggu sampai besok, saya tunggu sampai jam 12 siang gitu ya. Emailnya Alif tolong untuk makalahnya saya tunggu sampai hari Sabtu. Ya, saya tunggu sampai hari Sabtu. Baik, terima kasih untuk 1IA17 untuk minggu depan sampai dengan ya Alif